Gimana ya? Awas lu Fadil, kalau saya dapat, ku hajar kau. Kamu mah enak di sana, cinta-cintaan. Di sini saya yang pusing, ditanyain mulu. Ah, kampret dah. Buset, cemberut amat tuh muka. Ah, saya makin pusing nih. Gara-gara Fadil lagi ya? Ya iya, siapa lagi? Emang kampret tuh anak. Kita harus cari Fadil sampai dapat. Ya, mau cari di mana lagi? Ya kan kita udah keliling kampung gak dapat-dapat. Ya terserah mau cari di mana. Saya nggak bisa pulang sebelum dapat tuh anak. Bapaknya besok mau datang ke rumah saya. Nggak tahu mau alasan apa lagi. Jadi kalau nggak ketemu, mending saya nggak pulang juga sekalian. Waduh, makin ribet nih kalau gitu. Kamu udah tanya abangnya dia belum? Mereka udah nyerah juga. Bahkan mereka udah serahin kasus ini ke polisi. Aduh, buset. Itu udah jadi solusi yang terbaik sih menurut saya. Mending kita ke kantor polisi aja. Siapa tahu sudah ada jawaban. Nah, ide bagus juga sih. Nah, tuh si Daud. Oi, kucing mana? Saya mau belanja nih. Ada kok di dalam, lagi berak kali. Gimana? Udah ada kabar dari polisi belum? Emang kalian belum jenguk si Fadil ya di penjara? Hah? Maksudnya? Maksud kau apa? Ya, emang kalian belum tahu kalau Fadil udah ketemu? Malahan dia udah di penjara. Jangan bercanda kau. Siapa yang bercanda? Kalau nggak percaya, cek sendiri aja di sana. Sejak kapan dia di sana? Ya, baru tadi siang sih. Terus kenapa dia di penjara? Salah dia apa? Dia kan bawa kabur anak orang, yaitu Dea, adik saya. Ya, walaupun itu bukan mau saya sih buat ceplosin dia ke penjara. Itu semua kemauan dari ayah saya. Wah, kampret kau. Nggak usah banyak alasan. Pasti ini rencana kalian kan? Nggak usah nuduh-nuduh sembarangan kalian. Udah, nggak usah ribut. Udah terlambat. Nggak ada gunanya ribut di sini. Mending kita ke kantor polisi aja sekarang. Samperin Fadil. Yaudah, ayo. Kalian tunggu di sini aja ya. Pasti nggak dibolehin masuk kalau rame. Yaudah, ya, ya, sono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada perlu apa datang ke kantor polisi? Mau ngaku dosa? Waduh, bukan Pak. Saya belum siap masuk penjara. Saya mau jenguk teman saya, Pak. Namanya Fadil. Yang baru ditahan tadi siang. Katanya bawa kabur pacarnya. Oh, itu si Fadil, Romeo liar. Teman kamu ya? Pantesan auranya udah mirip-mirip. Hehe, saya beda, Pak. Saya cinta damai. Ngapain kamu jenguk si Fadil? Nggak takut disangka komplotan kalian? Saya cuma mau pastiin dia baik-baik saja, Pak. Dan beritahu kalau orang tuanya nyariin dia. Sampai sekarang belum tahu anaknya di mana. Dan beritahu juga kalau pacar yang dia bawa kabur itu udah mau dijodohin sama bapaknya. Hah? Hahaha, seriusan? Wah, itu mah kena pasal patah hati double tuh. Haha. Iya, Pak. Saya takut dia stres. Terus ngajakin kawin lari dalam sel. Oke deh, kamu boleh masuk. Tapi ingat, jangan kasih dia ide-ide kabur. Apalagi ide bikin konten TikTok dari balik jeruji besi. Tenang, Pak. Saya cuman bawa air minum dan selembar tisu buat ngelap air matanya. Ya udah, sana. Jangan lama. Makasih ya, Pak. Saya nggak nyangka kamu bisa sebodoh itu, Fadil. Sebenarnya saya emosi sama kamu, hilang tanpa kabar. Tapi saat saya tahu kamu di penjara, emosi saya langsung berubah jadi kasihan dan makin pusing. Ya, saya juga tidak nyangka Topik kalau ujungnya bakal jadi seperti ini. Kabur sama Dea, kamu bawa dia pergi kayak anak SMA lari dari rumah. Itu bukan cinta, Fadil. Itu nekat dan goblok. Saya sayang dia Topik. Bapaknya nggak pernah setuju sama saya. Jadi kita kabur bareng aja. Kamu sadar nggak? Kamu bawa dia kabur keluar kota, nggak izin sama orang tuanya, nggak kasih kabar juga. Itu udah masuk penculikan di mata hukum, Fadil. Ya, saya tidak culik Dea kok. Dea yang ngajak saya kabur. Tapi ya saya salah sih. Saya nggak mikir jauh.
Sekarang dia balik ke rumah, malah saya yang ditahan sendiri. Masalahnya bukan cuma soal hukum. Nama keluarga kamu rusak, nama keluarga dia juga. Kamu pikir cinta bisa jalan kayak di film? Sebenarnya saya cuma pengen dia bahagia, tapi ternyata cara saya salah. Saya datang ke sini bukan buat ngatain kamu sih. Saya sepupu kamu Fadil, tapi ini waktunya. Saya harus bilang kamu salah besar. Ya, kamu satu-satunya yang datang ke sini, Topik. Makasih ya, saya janji bakal hadapin semua ini sendiri. Anak-anak pada datang kok. Mereka ada di depan. Kamu nggak sendiri Fadil. Tapi kamu harus belajar. Ini bukan soal cinta aja. Ini tanggung jawab. Saya ngerti sekarang. Ya, gimana lagi? Jaga diri kamu ya di dalam. Jangan hancurin hidup kamu sendiri. Masih panjang perjalanan hidup kamu. Makasih ya, Pik. Maaf dan makasih. Tapi ada yang bikin pusing lagi nih. Emak saya nyariin kamu mulu. Terus kamu bilang apa ke Tante Fitri? Saya cuma bilang kamu lagi nginep di rumah teman. Dan hari ini saya dipaksa buat jemput kamu pulang. Saya nggak tahu mau alasan apa lagi selanjutnya. Berarti mereka belum tahu ya kalau saya di penjara. Ya belum, saya aja baru tahu beberapa jam yang lalu. Tapi itu nggak akan lama Fadil. Kata emak saya, bapak kau fix mau datang besok ke kampung Daglok. Tiket udah dibeli. Dia mau ketemu sama kamu sekalian ketemu saudaranya. Hah? Besok? Berarti dia akan sampai 2 hari lagi. Itu cuma 2 hari lagi, Topik. Waduh, gimana nih? Ya makanya saya pusing cariin kamu. Dan ternyata kamu malah di penjara. Kita nggak bisa diam aja. Kau harus bicara ke bapak kau. Bukan saya, bukan polisi, dan bukan berita. Ya, saya belum siap, Topik. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Bapakku sengaja suruh saya tinggal di kampung Daglok biar saya bisa tinggalin kebiasaan buruk saya selama tinggal di kota. Dan sekarang malah jadi gini. Ya, kamu tidak perlu menyusun pidato. Cukup jujur aja. Kamu anak sulung. Kamu pernah bilang sendiri mau jaga nama baik keluarga dan bahagiain bapak kau. Sekarang waktunya kamu hadapi. Ya, kau tahu kan bapak saya seperti apa. Tegas, keras. Sekali kecewa, dia nggak gampang maafin. Saya tahu, tapi saya juga tahu Om Jack bukan orang yang ninggalin keluarganya saat lagi jatuh. Justru kalau kau ngumpet terus, itu yang bikin dia hancur. Kamu yakin saya harus ngomong? Bukan harus sih, tapi wajib. Nanti saya yang antar Om Jack ke sini. Siapin penjelasanmu, pelan-pelan aja, tapi jujur. Baiklah, saya akan coba. Saya nggak mau bapak saya tahu dari orang lain. Nah, itu baru Fadil yang saya kenal. Waktu kunjungan sudah habis. Oh, iya Pak, baik Pak, bentar lagi nih. Topik, makasih ya. Kamu udah bantuin lebih dari yang seharusnya. Ya, saya cuman ngelakuin apa yang harus saya lakuin, Fadil. Walaupun kita cuman sepupuan, tapi udah kayak saudara kandung. Dan sisanya kamu yang tentuin sendiri, Fadil. 2 hari lagi, siapin mental kamu.